Gimana cara mengadopsi boneka arwah ya? Oke, aku akan jelaskan secara singkat. Sekarang memang banyak sekali tempat-tempat yang menyediakan atau bisa disebut sebagai pengadopsian boneka arwah. Tetapi kalau menurut aku, dan aku menyebutnya itu sebagai panti asuhan untuk anak-anak arwah. Kan ada tuh panti asuhan untuk anak-anak manusia. Nah, kalau yang ini khusus untuk anak-anak arwah. Mereka juga mencari orang tua asuh yang mau merawat dan menjaga mereka sampai saatnya mereka bertemu cahayanya untuk bereinkarnasi. Tetapi sebelum adopsi anak-anak arwah, kalian harus meyakinkan diri terlebih dahulu. Apakah kalian sanggup dan dapat bertanggung jawab serta harus ada komitmennya ya. Karena boneka ini bukanlah sekedar boneka biasa. Setelah kalian adopsi, kalian bisa biarkan begitu saja. Di sini setelah diadopsi, kalian harus benar-benar bertanggung jawab merawat mereka. Jangan sampai mereka terlantar. Kalian harus memberinya makan 3 hari sekali atau seminggu sekali. Ingat, kalian wajib memberikan makanan untuk mereka. Anak-anak yang kita asuh ini makannya juga sama kok seperti kita. Kita makan apa ya berikan juga kepada mereka. Sering berdana dan fungsen pelepasan makhluk hidup atas nama anak-anak yang kita asuh. Kalian juga harus mengajak mereka berbicara selayaknya anak kecil. Sayangi mereka dengan tulus seperti ibu dan anak atau kakak dengan adik. Ajarin anak-anak asuh kita semua dengan hal-hal yang baik dan positif, dan hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan atau hal negatif. Jangan setelah kalian adopsi, setelah kalian bosan atau malas mengurusnya, kalian oper mereka ke orang lain atau bisa jadi kalian jual kembali. Dengan kalian melakukan hal tersebut, itu akan melukai anak-anak arwah, karena mereka walaupun sudah menjadi arwah, mereka memiliki perasaan seperti manusia. Mereka bisa terluka, sedih, dan bahagia. Jika memang mau mengadopsi anak-anak arwah, yakinkan diri kalian terlebih dahulu. Karena jujur aku bilang ini gak mudah ya, karena kalian harus pegang komitmen dan bertanggung jawab sebagai orang tua asuh. Sebenarnya sama juga seperti jika kita mengadopsi anak manusia, kita harus memberi makan, merawat, dan menyayangi mereka dengan tulus. Oke, sekarang aku ke bagian cara pengadopsiannya. Kalau kalian mau mengadopsi boneka arwah, sekarang di Instagram dan Shopee juga banyak kok. Tetapi yang aku tahu dari orang-orang yang aku kenal, kebanyakan mereka mengadopsinya dari Instagram. Sebelum adopsi, kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu foto-foto yang ada. Kalian lihat dan pilih menurut feeling kalian ya. Ada juga yang belum memutuskan mau yang mana, bisa malamnya dimimpikan oleh si anak. Jika tidak dimimpikan juga nggak apa-apa. Pilih yang benar-benar seperti yang ada daya tariknya di hati kamu. Kamu juga akan kepikiran sama anak itu terus menerus. Ikuti kata hati kamu. Ada juga yang baru lihat foto sebentar terus langsung adopsi. Nah, kalau itu bisa dibilang sebagai jodoh mata, karena baru lihat sudah diadopsi. Yang perlu kita ketahui sebelum adopsi, yakinkan terlebih dahulu apakah reseller atau tempat pengadopsiannya itu dapat dipercaya. Foto-foto yang diupload juga banyak, dan juga banyak testimoni dan followersnya, dan juga sudah berapa lama tempat pengadopsiannya tersebut. Kalian bisa lihat dari awal mula foto yang mereka upload. Kita harus berhati-hati dalam mempercayai tempat adopsi boneka arwah. Aku ada beberapa cerita dari orang-orang yang aku kenal, karena mereka mau murah, mereka langsung adopsi saja, dan pada akhirnya setelah diadopsi baru seminggu badannya sudah panas, tidak bisa tidur dan gelisah. Ke dokter juga nggak sembuh-sembuh, dan ternyata setelah diselidiki lebih lanjut oleh si orang tua asuh, di dalam boneka tersebut bukanlah anak kecil, tetapi melainkan nenek-nenek. Ada juga yang tante kuntilanak, ada juga yang lainnya. Tapi ini menurut dari orang-orang yang aku kenal, mereka curhat ke aku ya. Maka dari itu harus hati-hati dalam memilih reseller yang dapat dipercaya. Anak-anak yang sudah di blessing biasanya tidak akan memberikan dampak yang buruk terhadap orang tua asuhnya, baik yang lokal ataupun yang Thailand. Pada saat pengadopsian, kalian akan ada maharnya. Untuk yang lokal, biasanya kalian akan ditanyakan data diri untuk pencocokan dengan si anak, dari nama lengkap kamu, tanggal lahir, dan juga golongan darah. Kalian bisa memilih agama yang kalian inginkan. Kalian juga bisa memilih mau proteksi yang biasa atau yang high protection. Setelah pencocokan, mereka akan memberitahu tentang maharnya. Kalian akan diberitahu juga tentang story si anak, kisah tentang kehidupannya sebelum meninggal, dan juga semua tentang makanan dan minum kesukaannya serta tanggal lahirnya. Kemudian akan diberitahu juga kenapa anaknya bisa sampai meninggal. Oke, sekarang boneka Lukthep atau Gumantong dari Thailand. Kalau yang dari Thailand itu lebih simple, tidak ada data diri atau pencocokan dengan si anak, tidak dimintai nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Kisah kehidupan sebelumnya juga tidak ada. Kalian hanya perlu memberikan mahar saja. Untuk yang di Thailand, semua blessingnya itu oleh biksu ya, atau luang por
dan juga Achan. Jadi kalau yang dari Thailand sudah pasti agamanya si anak adalah Buddhis, karena mereka semua adalah anak-anak asli dari Thailand. Kalau si orang tua asuh bukan beragama Buddhis terus mau adopsi boneka Lukthep atau Gumantong, itu nggak apa-apa ya, dan nggak usah khawatir untuk cara doanya gimana atau cara komunikasinya bagaimana. Untuk doanya, anak-anak Lukthep dan juga Gumantong mereka bisa mengikuti si orang tua asuhnya. Apapun agama orang tua asuhnya, pada saat berdoa si anak akan dapat menerima dengan baik semua doa-doa yang orang tua asuh berikan untuk anak-anak, karena yang mereka butuhkan adalah keikhlasan yang tulus dan kasih sayang dari orang tua asuh. Untuk bahasa yang berbeda dengan orang tua asuh, kalian juga nggak usah khawatir. Anak-anak bisa mengikuti bahasa orang tua asuhnya. Mereka dapat mengerti dan memahami bahasa orang tua asuhnya. Mereka itu lebih pintar dan lebih cepat belajar bahasa daripada kita yang manusia. Anak-anak asuh aku juga rata-rata semuanya dari Thailand dan tidak ada masalah sama sekali. Oke guys, jadi ini semua sedikit penjelasan dariku. Kalau ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa berkomentar di kolom komentar video ini. Tetapi dengan komentar yang positif ya. Oke guys, itu penjelasanku menurut dari pengalaman, pengamatan, penglihatan, dan sepengetahuanku sendiri. Percaya atau tidak, aku serahkan kembali kepada kalian semua. Aku tidak memaksakan untuk kalian mempercayai atau mengikuti caraku. Agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dan informasi seputar tentang anak arwah, boneka Lukthep dan juga Gumantong, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen yang positif dan juga di share ya. Terima kasih.